Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sensor tekanan. Sebelum kami mempresentasikan materi tentang sensor tekanan, saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok 3. Yang pertama adalah saya, Imade Nova Prastia. Yang kedua ada Ibu Widi Albinata. Yang ketiga ada Kade Agus Sari Pratama. Yang keempat ada Rustam Tahir. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, Ibu Widi Albinata. Halo, Ardi, bisa dilanjutkan? Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nova Prasetya. Pengertian sensor secara umum. Di era globalisasi ini, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini dimanfaatkan dan dikembangkan oleh manusia untuk dapat membantu pekerjaan mereka, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan efisien. Oleh karena itu, setiap manusia, terutama mahasiswa, dituntut agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah di bidang sensor. Sensor-sensor yang digunakan pada perangkat elektronik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Sensor pasif dan sensor aktif. 2. Sensor analog dan sensor digital. Sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif adalah sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya, termokopel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterima. Yang kedua, sensor aktif. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis. Sensor analog dan sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Contoh sensor digital. 1. Akselerometer digital. 2. Sensor kecepatan digital. 3. Sensor tekanan digital. 4. Sensor cahaya digital. 5. Sensor suhu digital. Yang kedua adalah sensor analog. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Contoh sensor analog. 1. Akselerometer. 2. Sensor kecepatan. 3. Sensor tekanan. 4. Sensor cahaya. 5. Sensor suhu. Jenis-jenis sensor. 1. Sensor proximity. 2. Sensor magnet. 3. Sensor sinar. 4. Sensor efek Hall. 5. Sensor ultrasonik.
6. Sensor tekanan. 7. Sensor suhu. 1. Sensor proximity. Sensor yaitu sensor yang hanya dapat mendeteksi target jenis logam dengan tanpa banyak kontak fisik. 2. Sensor magnet, yaitu alat yang akan dipengaruhi oleh medan magnet dan menghantarkannya perubahan kondisi pengeluaran. Yang ketiga, sensor sinar, yaitu merupakan alat sensor sinar yang mengubah energi sinar menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron dan membangkitkan tegangan. Keempat, sensor vektor, yaitu sensor ini dirancang untuk merasakan objek magnetis dengan perubahan posisi. Yang kelima, sensor ultrasonik, yaitu sensor non-kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. 6. Sensor tekanan. Sensor tekanan atau pressure sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Yang ketujuh, sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah sensor tersedia secara luas baik dalam bentuk sensor digital maupun analog. Sensor tekanan. Pengertian sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor untuk mengukur tekanan suatu zat. Tekanan atau P adalah suatu satuan fisika untuk menyatakan gaya atau F persatuan luas atau A. Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Sensor ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanisme jadi sinyal listrik. Dasar penginderannya yaitu pada perubahan tahanan pengantar yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Jenis-jenis sensor tekanan. 1. Bourdon Bubas. Kedua, LVDT atau Linear Variable Differential Transformer. Yang ketiga, sensor tekanan semikonduktor atau MPX 4100, sensor tekanan MPX 4100. Jenis-jenis Bourdon Tubas. Bourdon Tubas adalah sejenis pipa pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup. Prinsip kerjanya, jika Bourdon Tubas diberikan tekanan, maka ia akan cenderung untuk menegang. Perubahan yang dihasilkan sebanding dengan besarnya tekanan yang diberikan. Kelebihan sensor ini tidak mudah terpengaruh perubahan temperatur, baik dipakai untuk mengukur tekanan antara 30 sampai 100.000 PSI. Kekurangan pada tekanan rendah 0 sampai 30 PSI kurang sensitif dibanding billows. Alat ukur ini secara luas digunakan di dalam industri proses untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Prinsip operasinya yaitu tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping.
LVDT atau Linear Variable Differential Transformer merupakan salah satu contoh sensor posisi yang bekerja berdasarkan pada ada tidaknya medan magnet yang terjadi. LVDT pertama kali dikemukakan oleh G.B. Hoadley, pertama kali digunakan untuk kepentingan militer pada tahun 1950-an. Pengetahuan akan LVDT ini terus berkembang hingga dapat digunakan dalam kepentingan industri. LVDT biasanya digunakan untuk umpan balik posisi dalam mekanisme servo dan untuk pengukuran otomatis dalam peralatan mesin yang banyak aplikasi industri dan ilmiah lainnya. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping dan di bawah. Kelebihan LVDT: padat dan kuat sehingga dapat digunakan pada peralatan yang berat, sistem operasi tanpa gesekan antara armatur dan transformer sehingga cocok untuk pengujian material, sensitif sehingga dapat mendeteksi sedikit saja perubahan, mampu menangani input yang berlebih, dapat digunakan pada lingkungan yang bervariasi, output mutlak. Untuk kekurangan LVDT baru bekerja jika ada kontak antara armatur dan transformer. Pengukuran dinamis dibatasi tidak lebih dari 1/10 dari LVDT resonansi frekuensi. Di beberapa kasus, hasilnya lebih dari 2 kHz. Harga relatif mahal. Sensor tekanan semikonduktor MPX 4100, sensor tekanan MPX 4100. Sensor tekanan MPX 4100 merupakan seri Manifold Absolute Pressure atau MAP, yaitu sensor tekanan yang dapat membaca tekanan udara dalam suatu manifold. Pada dasarnya sensor tekanan MPX 4100 adalah sebuah sensor tekanan yang sudah dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal dan temperatur kalibrator yang membuat sensor ini stabil terhadap perubahan suhu. Untuk akurasi pengukuran sensor ini menggunakan teknik mikro, mesin, thin film metalization, dan proses bipolar semikonduktor. Penggunaan sensor tekanan MPX 4100 sebagai pemantau cuaca yang sering berubah-ubah pada pesawat terbang. Sensor ini digunakan untuk mengukur tekanan angin yang berada di dalam ban pesawat terbang. Sebagai pengukur tekanan untuk ruangan tertutup atau pengukuran tekanan ban. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kadek Agus Hari Pratama. Baik, di sini saya akan melanjutkan penggunaan sensor tekanan. Penggunaan sensor tekanan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bidang industri otomotif, yang kedua bidang biomedis, yang ketiga bidang manufaktur. Yang pertama bidang industri otomotif. Dalam mesin otomotif dan berbagai komponen penting lainnya, sensor tekanan digunakan dalam sistem pengereman kendaraan atau pengereman kendaraan dengan menggunakan angin seperti di bus, atau juga sistem ABS anti-lock brake system. Yang kedua bidang biomedis, digunakan dalam pengukuran banyak hal vital seperti tekanan darah. Selain itu, sensor tekanan juga dipakai sebagai sensor untuk controller penting seperti pengaturan tekanan cairan infus. Yang ketiga bidang manufaktur, mendeteksi tekanan dengan tepat penting diperlukan di dalam berbagai hal seperti proses pemanasan, proses
pengopenan, ketiga komponen komposit, pneumatik, dan masih sangat banyak lagi. Aplikasi sensor tekanan MPXM 2053GS pada alat uji tekanan sphygmomanometer berbasis microcontroller Antemega 328. Pendahuluan, pengukuran tekanan darah pada pasien merupakan suatu kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam mengontrol kondisi kesehatan dari pasien. Tekanan darah dapat diukur dengan alat sphygmomanometer. Pengukuran tekanan darah yang tidak akurat dapat mengakibatkan suatu diagnosa yang salah terhadap kondisi pasien. Konsep dasar ada 4. Yang pertama, sphygmomanometer. Yang kedua, kalibrasi. Yang ketiga, sensor tekanan MPX 2053GS. Yang keempat, pengondisian sinyal dan akuisisi data. Yang pertama, sphygmomanometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Ada 2 jenis sphygmomanometer yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah, yaitu sphygmomanometer manual dan sphygmomanometer digital. Menurut tingkat akurasi dari pengukuran tekanan darah, sphygmomanometer dengan merkuri memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan dengan sphygmomanometer yang lainnya. Contohnya gambar seperti di bawah. Yang kedua, kalibrasi sphygmomanometer. Kalibrasi merupakan suatu kegiatan dalam menetapkan hubungan antara nilai besaran dan ketidakpastian pengukuran terhadap standar pengukuran atau kalibrasi akreditasi nasional. Kesalahan alat ukur dapat diklarifikasikan dalam 2 hal, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Proses kalibrasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan suatu nilai dari alat ukur sudah standar dengan nilai alat ukur yang akan dikalibrasi, atau Nelson dari LHMA 2008. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nilai dari alat ukur yang menjadi standar didapatkan dari hasil pembacaan tekanan dengan alat Precious Tester. Precious Tester merupakan suatu alat yang dijadikan sebagai referensi atau standar pengukuran tekanan. Gambar bisa dilihat di tengah proses kalibrasinya. Yang ketiga, sensor tekanan MPX 2053GS merupakan suatu sensor tekanan yang terbuat dari bahan silikon yang ramah lingkungan atau Hartka dan Altria 2012. Prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan prinsip piezo resistif. Sensor MPX 253GS memiliki 2 keluaran tegangan, yaitu volt. Gambarnya bisa lihat pada gambar di bawah. Yang keempat, pengondisian sinyal dan akuisisi data. Pengkondisian sinyal dapat dilakukan dengan mengolah data keluaran dari sensor atau rendus. 4. Pengkondisian sinyal dan akuisisi data. Pengkondisian sinyal dapat dilakukan dengan
mengolah data keluaran dari sensor atau renducer menjadi data yang diinginkan. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengondisian sinyal. Metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengondisian sinyal dari sensor MPXM2053GS adalah metode penguatan. Metode penguatan yang digunakan pada proses pengondisian sinyal dari sensor MPXM205GS adalah dengan menggunakan penguatan instrumentasi. Yang di samping bisa teman-teman lihat gambarnya, gambar diagram blok IC-INA 114. Penguatan instrumentasi dapat dilakukan pula dengan menggunakan IC-INA 114. Diagram blok IC-INA 114 dapat dilihat pada gambar di atas. Pengukuran besar penguatan pada IC-INA 114 dapat dilakukan dengan persamaan berikut. Lanjut. Perencanaan sistem. Sistem resuscitator pada penelitian terdiri dari pengondisian sinyal dari sensor MPXM2053GS, sistem minimum microcontroller, dan penampilan pengondisian sinyal pada sistem ini berfungsi untuk mengolah data dari sensor MPX2053GV sehingga data sensor tersebut bisa diolah oleh microcontroller. Sistem minimum microcontroller berfungsi untuk melakukan proses akuisisi data dari pengondisian sinyal yang masih merupakan data mentah menjadi data yang diharapkan. Teman-teman bisa lihat gambar ada di bawah ini tentang diagram blok sistem resource tester dan skematik rangkaian pengondisian sinyal. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Rustam Taher. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengujian data sensor MPXM2053 dengan tekanan dan tegangan. Pengujian pertama ini dilakukan untuk mengetahui hasil baca sensor MPXM2053GS. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari sensor MPXM2053GS yang digunakan. Proses pengujian ini dilakukan dengan memberikan tekanan dan sensor MPXM2053GS dan mengukur tegangan dengan dikeluarkan dari sensor tersebut. Kemudian berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap sensor MPXM2053GS yang ditunjukkan pada gambar 9. Gambar tersebut menunjukkan hasil bahwa perbandingan dari tekanan dengan tegangan yang dikeluarkan sensor adalah berbanding lurus. Semakin besar tegangan yang diberikan kepada sensor, maka semakin besar pula selisih tegangan antara Vout dan Vout plus dan Vout min yang dihasilkan oleh sensor MPXM2053GS. Berikut adalah gambar grafik perbandingan tekanan dan tegangan. Lanjut. Kemudian untuk pengukuran dan nilai yang ditunjukkan pada datasheet seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Dengan selisih nilai pengukuran tersebut, sensor MPXM2053GS masih memiliki nilai linearitas dengan yang sama dan masih dalam range batas maksimal dan minimal pengukuran sensor. Sehingga dengan selisih nilai tersebut, sensor MPXM2053GS masih bisa dilakukan dengan mengubah nilai RG pada rangkaian penguat instrumentasi yang digunakan. Pengubah nilai RG pada rangkaian penguat instrumentasi ditunjukkan agar keluaran sensor dapat dikondisikan sesuai dengan perancangan.
Sensor mendapat tekanan 50 kPa. Setelah itu ditentukan nilai RG yang diinginkan dengan cara teman-teman bisa lihat rumus di bawah. Itu adalah rumus untuk mencari RG. Kemudian ada tabel di atas. Besar perubahan nilai RG yang diinginkan dapat dihitung dengan cara yang sama pada proses perancangannya, yaitu menentukan nilai penguatan yang diinginkan dengan cara rumus di bawah. Teman-teman bisa lihat, di mana 5000 adalah tegangan keluaran yang diinginkan milivolt, sedangkan 4,84 milivolt adalah tegangan yang dikeluarkan sensor saat penguatan instrumentasi dengan IC NA 114. Lanjut. Berikut adalah tabel hasil pengukuran penguat instrumentasi. Teman-teman bisa lihat nilai-nilai yang terdapat pada tabel ini. Kemudian berdasarkan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, menunjukkan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh penguat instrumentasi memiliki selisih yang terbesar adalah 0,282 volt terhadap tegangan ukuran yang seharusnya oleh penguat instrumentasi berdasarkan dari perhitungan. Berdasarkan tabel 3 yang di atas sebelumnya ditunjukkan hasil pengukuran tekanan antara alat pengukur tekanan digital dengan alat pressure tester yang menunjukkan hasil tidak jauh beda, yaitu paling besar adalah 0,55 mmHg. Lanjut. Yang kedua, yaitu pengujian alat pressure tester. Pengujian terakhir dilakukan pada alat pressure tester yang dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil pressure tester yang telah dirancang dengan alat digital sphygmomanometer. Teman-teman bisa lihat di gambar pembandingan pembacaan tekanan di samping. Kemudian alat pembanding yang digunakan pada proses pembandingan pembacaan tekanan menggunakan alat pengukur tekanan digital, sedangkan pressure tester merupakan alat yang dibuat berdasarkan dari proses perbandingan pembacaan tekanan yang telah dilakukan. Didapatkan dari perbandingan yang ditunjukkan pada tabel 3 di bawah. Lanjut. Ini adalah hasil dari tabel 3, hasil perbandingan tekanan. Teman-teman bisa lihat nilai-nilai yang tercantum. Adanya perbedaan nilai tersebut mengakibatkan perbedaan tekanan yang besar saat melakukan pengujian alat. Dalam hal ini adalah melakukan pembandingan pembacaan tekanan antara alat ukur digunakan yang sudah ada dengan alat yang dirancang. Lanjut. Dan kemudian pada bagian 3 adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat selisih nilai pada setiap pengujian yang telah dilakukan pada setiap komponen yang digunakan. Ada 3 yang kami dapat, yaitu yang pertama, hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa pembacaan sensor memiliki selisih dengan tabel yang ditujukan pada datasheet sensor MPXM 2053GS. Yang kedua, hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa hasil penguatan memiliki selisih antara tegangan keluaran yang diukur dengan tegangan keluaran yang dihitung berdasarkan rumus. Yang terakhir ada hasil pengujian ketiga, di mana ada perbedaan pembacaan tekanan terbesar adalah sebesar 0,55 mmHg. Demikian untuk bagian yang telah saya bacakan, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Setelah materi dipaparkan, saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah di bidang sensor, di mana saat ini banyak sekali peralatan teknologi menggunakan aplikasi sensor.
Sensor sendiri adalah komponen yang mampu merespons suatu besaran yang diberikan dan menghasilkan keluaran berupa sinyal elektrik sesuai dengan nilai besaran tersebut. Sensor akan memproduksi sinyal keluaran yang proporsialnya terdapat parameter yang diukur. Beberapa parameter fisik atau besaran seperti temperatur, laju alur, tekanan, atau perpindahan berdampak terhadap keadaan keluar sensor. Sensor tekanan adalah sensor untuk mengatur tekanan suatu zat. Tekanan adalah suatu fisik untuk menyatukan gaya F per satuan luas. Satuan tekanan sering digunakan untuk mengatur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Sensor ini memiliki prosedur yang mengukur ketegangan kawat di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Saran yang pertama, supaya rangkaian yang digunakan tidak terganggu, sebaiknya alat ini dikemas dalam bentuk yang lebih aman dan terlindungi sehingga penggunaan lebih efektif. Yang kedua, ada dengan beberapa pengembangan dan penyempurnaan sistem dari alat ini akan dapat lebih baik lagi hasilnya. Yang ketiga, alat yang telah dibuat sebaiknya ditaruh pada ruangan yang aman dan tidak panas. Yang keempat, diharapkan kedepannya alat ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen terutama untuk kesehatan. Yang kelima, diharapkan kedepannya desain alat ini lebih efisien sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih.